Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai apa yang mereka ingin cari tahu tentang kamu. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya. Sepertinya ada seseorang atau beberapa orang yang ingin mencari tahu tentang kamu ya. Apa sih yang mereka ingin cari tahu ya guys ya? Dan siapa sih mereka ini ya? Sepertinya orangnya bervariasi, tidak cuma satu orang ya. Karena memang tidak cuma satu atau dua orang yang terkoneksi dengan dirimu, tapi ada beberapa orang ya. Oke ya guys ya. Di sini diinformasikan kalau misalnya kamu ingin request tema readingan tertentu ya, atau personal reading ya, kamu udah bisa request tema readingan atau personal reading melalui klik gabung ya dengan channel Rajkumari Tarotipator ya guys ya. Di sana ada dua level ya, dimana kamu bisa request short video sesuai dengan tema yang kamu inginkan, atau kamu bisa request long video ya dengan durasi yang seperti ini ya, di level kedua ya. Dan kamu juga bisa chatting sama aku ya guys ya. Kamu boleh curhat atau boleh bertanya. Semua bisa kamu dapatkan dengan gabung bersama channel Rajkumari Tarotipator. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini ya guys ya. Apa yang mereka ingin cari tahu tentang kamu? Di sini ada Princess of Swords, ada Justice, ada The Sun, ada Nine of Cups, ada Six of Wands, ada The Magician, ada Two of Swords, ada Ace of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini. Oke? So guys, apa yang mereka ingin cari tahu tentang kamu ya? Rupanya di sini ada orang yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar tentang dirimu dan kehidupanmu. Bahkan orang ini sepertinya sangat kepo sekali ya guys ya. Ini tidak hanya satu dua orang, tapi sepertinya orang-orang yang bervariasi ya. Baik dari segi personality ya, maupun dari latar belakang yang berbeda ya, yang mana mereka ini rata-rata suka melihat kehidupan kamu ya guys ya. Bahkan ada yang memantau ya, ada yang memonitor ya, yang mengawasi kamu ya. Terlalu rajin dia atau mereka ini ya untuk mengetahui hal-hal tentang dirimu ya. Sepertinya kehidupan kamu ini menarik bagi mereka ya guys ya. Soalnya mereka kepo banget di sini ya. Mereka terpusat pada dirimu di sini, aku lihat ya. Karena kehidupan kamu mungkin unik, kehidupan kamu tidak biasa, atau kehidupan kamu ini begitu menarik ya, sehingga itu membuat mereka tertarik sendiri ya, dan terpusat dengan kehidupan kamu ya. Ada beberapa orang yang sepertinya suka memantau kamu dari kejauhan, tapi ada juga yang suka mengamati karakter kamu ya. Ada yang suka memantau pergerakan kamu ya, gerak-gerik kamu ya. Kamu ngapain, kamu jalan-jalan kah ya. Bahkan ada yang suka ngintipin aktivitas atau kegiatan kamu sehari-hari di sini ya guys ya. Lucu banget ya. Mereka ini kayak nggak ada kerjaan aja gitu ya. Padahal mereka juga memiliki kesibukan masing-masing. Tentunya mereka juga punya pekerjaan masing-masing. Walaupun pekerjaan mereka mungkin hanya sebatas ibu rumah tangga atau pekerjaannya di rumah aja gitu. Tapi mereka nih kayak menyempatkan waktu atau berusaha untuk meluangkan waktu agar bisa memantau kamu gitu. Kayaknya sehari aja mereka nggak mengetahui informasi tentang dirimu, kayaknya nggak enak banget gitu. Sehari aja mereka itu nggak melihat
aktivitas kamu lagi ngapain, kegiatan kamu apa aja, kayaknya itu bikin mereka nggak nyaman. Kayak gitu loh guys ya. Jadi mereka nih kayak bener-bener kepo dan tertarik banget gitu ya untuk bisa mengetahui tentang dirimu dan kehidupanmu. Bahkan ada di antara mereka yang sering sekali atau suka sekali terlibat di dalam urusan kamu. Iya, wah. Oke, dan di sini di antara mereka ada yang pengen tahu ya tentang kestabilan kehidupan kamu ya. Mereka melihat atau dia ini melihat kehidupan kamu tuh nampak balance ya guys ya, nampak seimbang ya. Dia tidak melihat adanya celah atau semacam keretakan ya, kayak kerusuhan, carut marut gitu loh guys ya, keributan ya, atau sesuatu yang bikin heboh di dalam kehidupanmu ya. Dia tidak melihat itu gitu. Jadi melihat kehidupan kamu itu nampak kayaknya tenang, damai, adem ayem, kayak gitu loh guys ya. Dan itu membuat mereka bertanya-tanya ya, sehingga mereka ingin mencari tahu ya tentang kehidupan kamu yang nampak menenangkan ya. Adanya ketenangan, kedamaian di dalam kehidupanmu ini apa sih rahasianya ya? Mereka tuh pengen tahu rahasia daripada ketenangan hidupmu ya. Mereka pengen tahu rahasia daripada kestabilan hidupmu ya. Kamu ini terlihat stabil, baik itu dari segi hubungan, dari segi usaha, karir, bisnis, atau pekerjaan, dari segi finansial atau keuangan ya, terlihat begitu stabil, begitu lancar, begitu berjalan dengan baik gitu ya guys ya, kayak nggak pernah terhambat ya, kayak nggak ada halangannya gitu loh guys ya. Padahal di belakang layar kamu itu berusaha struggle banget gitu ya, penuh dengan perjuangan ya. Kamu juga sangat berusaha banget untuk bisa memperbaiki kehidupan kamu dan meningkatkan taraf kualitas kehidupan kamu sebaik-baiknya ya. Namun mereka nggak tahu gitu ya cara kamu untuk bisa hidup dengan balance atau stabil ini seperti apa. Makanya mereka tuh penasaran, mereka pengen tahu gitu gimana caranya atau apa rahasianya kamu bisa hidup dengan stabil, dengan balance atau seimbang ya. Kehidupan kamu ini dipenuhi dengan keseimbangan. Mereka lihat seperti itu ya guys ya. Makanya mereka penasaran dan mencari tahu tentang kestabilan hidupmu ini ya, apa sih rahasianya. Bahkan mereka itu ada yang berniat untuk menduplikasi atau meniru gaya kehidupan kamu ini. Mereka pengen memiliki kehidupan stabil seperti dirimu kayak gitu ya. Kemudian di sini apalagi yang mereka ingin cari tahu tentang dirimu, mereka mencari tahu sumber energi positifmu itu berasal dari mana ya. Karena mereka melihat bahwa di antara kamu ini adalah orang yang penuh dengan semangat atau optimisme gitu ya. Jadi kayak selalu bergairah atau punya passion dalam keseharian kamu, baik itu dalam bekerja, dalam beraktivitas atau berkegiatan gitu ya guys ya. Jadi kayak semangat terus gitu. Sepertinya energi kamu ini nggak pernah habis-habis gitu, karena di antara kamu ini ada yang sepertinya sangat energik dan aktif ya dalam berkegiatan gitu. Dan kamu juga memancarkan energi yang sangat positif ya. Di sini vibrasi kamu tuh bagus banget gitu ya, sehingga mereka melihat bahwa baik dirimu maupun kehidupanmu itu terlihat kayak cerah gitu ya, hingga itu membuat kamu sepertinya hidup dengan damai. Nah, itu mungkin yang membuat mereka penasaran gitu ya, kenapa sih kamu ini berenergi positif ya, kenapa kamu nggak bisa toksik, atau kenapa kamu jarang toksik gitu ya. Setiap orang itu berpotensi untuk toksik ya guys ya, siapapun ya bisa berpotensi untuk toksik ya, tapi itu semua ya balik lagi kepada individu masing-masing ya, mau toksik atau tidak, mau positif atau tidak, itu tergantung daripada individunya ya. Dan itu pun dipengaruhi oleh lingkungan ya, lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi karakter kita loh guys ya, dan bagaimana cara kita bersikap ya. Walaupun misalnya kita ini memiliki personality yang bagus misalnya ya,
Tapi kalau kita berada di lingkungan yang toksik, itu bisa berpengaruh kalau misalnya kita tidak kuat dan tidak mampu untuk memproteksi diri sendiri agar tidak terkontaminasi dengan energi negatif ya. Jadi energi negatif ini bisa mempengaruhi kita menjadi toksik juga ya. Jadi harus berhati-hati. Contohnya ya, kalau misalnya ada orang toksik, tetangga toksik di depan rumah kita gitu ya, atau di samping rumah kita ya, dia selalu mengganggu kita, mengusik kita. Lama-lama kan kita bisa emosi, bisa marah ya, bisa kesal juga ya. Nah, itu kan dia berusaha untuk mengkontaminasi energi positif kita dengan energi negatifnya dia. Akhirnya apa? Kalau misalnya nggak kuat, itu bisa balik toksik ya. Misalnya dia mengatakan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Kalau orang yang tidak bisa mengendalikan diri ya atau mengendalikan emosi, maka bisa membalas, maka energinya akan jadi sama-sama toksik ya. Jadi hati-hati kalau kita bertetangga dengan orang-orang toksik atau berada di lingkungan toksik ya, itu bisa memberikan efek atau pengaruh yang tidak baik ya. Oleh karena itu kita penting sekali untuk bisa memproteksi diri kita sendiri agar energi negatif itu tidak bisa mengkontaminasi energi positif kita, sehingga tidak bisa mempengaruhi diri kita ya, agar kita bisa tetap berada di vibrasi dan energi yang positif ya, sehingga itu tidak bisa membuat kita menjadi toksik ya, atau kita tidak bisa terpengaruh dengan perilaku-perilaku toksik ya. Jangan sampai kita menduplikasi atau kelakuan toksiknya mereka itu mempengaruhi perilaku kita atau keseharian kita atau sikap kita dalam keseharian. Nah, seperti itu ya. Itu kenapa ya bayi yang baru lahir itu kan suci, bersih, tidak tahu apa-apa, tapi lingkunganlah yang menentukan perilaku dia, karakter dia, ya kan? Kalau dia berada di lingkungan yang positif, pastinya kepribadian dia pun akan positif. Berbeda kalau dia berada di lingkungan yang negatif, maka kecenderungan untuk berperilaku toksik itu sangat besar, gitu ya. Jadi lingkungan ini memiliki pengaruh atau andil yang sangat besar dalam pembentukan kepribadian seseorang ya. Bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita bersikap dan berperilaku, itu tergantung daripada lingkungan kita sendiri ya. Jadi lingkungan ini menentukan cara kita bersikap dan berperilaku. Nah, seperti itu. Kemudian di sini apalagi yang mereka ingin cari tahu tentang dirimu ya. Mereka ingin tahu tentang circle kamu, komunitas kamu atau grup di mana kamu ngumpul atau hangout atau bergaul. Mereka pengen tahu gitu ya guys ya, pergaulan kamu ya, teman-teman kamu siapa aja. Mungkin kamu di rumah terus ya, jarang keluar rumah ya, atau ketika kamu ingin bersosialisasi, berinteraksi, kamu lebih memilih untuk berteman atau bersosialisasi dengan orang jauh gitu ya, sehingga orang-orang yang berada di circle kamu sekarang ini tidak tahu siapa aja teman-teman kamu. Mereka penasaran ya, kamu itu terlihat nggak punya teman tapi kamu nggak pernah kesepian gitu, berarti kan kamu punya teman. Nah, teman-teman kamu tuh siapa aja, kamu ini bergaul dengan orang-orang yang seperti apa saja sih gitu ya, mereka tuh pengen cari tahu itu. Nah, begitu ya guys ya. Kemudian di sini apalagi yang mereka ingin cari tahu tentang kamu ya, mereka ingin cari tahu bagaimana kamu itu bisa dihargai oleh banyak orang ya guys ya. Mereka penasaran di sini karena ada di antara mereka yang sudah berusaha untuk menjatuhkan kamu, bahkan merusak reputasi atau nama baik kamu ya. Tapi kamu di sini tetap dihargai orang. Tapi kamu di sini tetap dianggap sama orang gitu loh guys ya. Di dalam pergaulan kamu ya, kamu ini sepertinya tetap menjadi primadona ya. Ada di antara kamu yang sepertinya sangat menjadi prioritas di dalam circle kamu ya, atau ada orang yang sangat membutuhkan kehadiran kamu ya. Mereka bingung gitu, kenapa kamu sebegitu pentingnya di dalam suatu circle gitu ya, padahal ada di antara mereka yang sudah menebar-nebar rumor atau gosip yang tidak benar tentang dirimu ya, menebar fitnah dan sebagainya ya. Tapi kamu di sini kayaknya posisi kamu di hati orang-orang sekitar itu tetap ada, tidak tergeser, tidak tersingkirkan oleh rumor-rumor yang mereka tebarkan gitu ya. Kamu kayak tetap dihargai orang di sini ya. Kamu tetap dibutuhkan oleh orang-orang sekitar ya. Mungkin ada orang-orang sekitar yang menyenangi kepribadian kamu atau suka dengan karakter kamu gitu ya. Walaupun ada orang-orang yang sudah menebar cerita hoax atau cerita bohong tentang dirimu ya. Mereka tidak mudah percaya karena mereka hanya mendengar itu dari satu pihak saja ya. Mereka lebih melihat
ke fakta atau ke buktinya ya, apa benar kamu seperti itu atau tidak gitu ya. Karena itu adalah ulah orang-orang iseng atau orang-orang yang hanya sirik iri dengki terhadap dirimu, yang menebarkan cerita-cerita bohong atau merekayasa cerita yang tidak benar kayak gitu ya guys ya. Namun di sini aku lihat kamu tetap bersinar ya di halayak atau di depan orang-orang yang berada di circle kamu ya. Masih ada orang-orang yang support ke kamu dan masih ada orang-orang yang percaya dengan dirimu ya guys ya. So no need to worry. Oke, dan di sini apalagi yang mereka ingin cari tahu tentang kamu, sepertinya ada di antara mereka yang pernah berseteru atau berkonflik dengan kamu ya, atau ini bagi kamu yang resonate ya. Ada di antara kamu yang sepertinya bermasalah dengan seseorang, atau seseorang itu yang suka cari-cari masalah dengan kamu, yang mana konfliknya ini cukup mendalam ya, cukup serius gitu ya, yang mana orang ini sampai lari ke arah black magic ya guys ya, untuk bikin kamu itu tumbang. Nah, seperti itu ya, untuk membuat kehidupan kamu menjadi tidak baik-baik saja ya. Namun apa yang terjadi ya, walaupun mereka atau dia ini berusaha untuk menjatuhkan kamu melalui jalur black magic ya, tapi sepertinya tidak mempan alias kebal gitu loh guys ya. Tidak berhasil ya. Dan dia atau mereka ini sangat penasaran gitu ya, apa sih yang melindungi kamu ya, siapa sih yang memproteksi kamu sehingga black magic yang mereka kirimkan itu tidak mempan alias tidak bisa membuat hidup kamu itu menjadi berantakan gitu loh guys ya. Mereka penasaran ya, kamu ini siapa sih yang jagain, kamu ini siapa sih yang melindungin gitu ya, kenapa sih kiriman black magic mereka itu selalu mental dan tidak bisa membuat kehidupan kamu berubah sekarat atau berubah melarat ya seperti yang mereka inginkan gitu ya. Tidak bisa ya guys ya. Di sini dia atau mereka sangat penasaran dan mencari tahu ya, apa proteksi yang kamu gunakan sehingga kamu terhindar dari mara bahaya atau tidak bisa dihantam oleh energi black magic atau energi negatif ini. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi yang mereka ingin cari tahu tentang dirimu. Di sini aku melihat ada orang yang ingin mencari tahu tentang dirimu yang saat ini atau kemarin-kemarin sedang berseteru dengan seseorang atau beberapa orang. Mereka penasaran kamu itu lagi bermusuhan sama siapa. Mereka ingin cari tahu ya guys ya. Mungkin saja mereka ini juga memiliki suatu masalah dengan dirimu. Who knows, dia atau mereka ini ingin bergabung dengan lawan kamu yang sebelumnya gitu ya guys ya. Makanya dia atau mereka ini mencari tahu ya. Kemudian ada juga yang ingin mencari tahu tentang rahasia ketenangan kamu ketika kamu dimusuhi oleh seseorang atau beberapa orang ya. Seseorang atau beberapa orang ini menyerang kamu ya, dengan berbagai macam cara memusuhi kamu lah ibaratnya ya, melawan kamu gitu ya. Tapi kamu sepertinya di sini tenang aja menghadapi dia atau mereka ini gitu. Kamu tidak seemosional dulu ya, atau kamu ini kayaknya tidak menunjukkan emosi ya ketika menghadapi lawan kamu ini. Makanya dia atau mereka ini penasaran kenapa kamu bisa setenang itu ya. Harusnya kamu heboh, panik, ribut gitu ya, tapi tidak ya, kamu begitu tenang menghadapi mereka. Mereka pengen tahu kenapa kamu bisa setenang itu ketika kamu diserang oleh seseorang atau beberapa orang. Jadi mereka sangat penasaran ya dengan ketenangan yang kamu miliki ketika kamu dimusuhi oleh seseorang atau beberapa orang gitu. Kemudian di sini apalagi yang mereka ingin cari tahu tentang kamu, sepertinya dia atau mereka ini ingin mencari tahu sumber kreativitas kamu ya, karena di antara kamu ini ya, dalam suatu pekerjaan tertentu ya, mungkin kamu satu divisi pekerjaan atau satu kantor gitu ya guys ya, dimana kamu ini gitu kreativitas ya, ada ide-ide atau gagasan-gagasan segar yang berasal dari pemikiran kamu. Mereka penasaran dari mana semua itu bersumber, dari mana ide-ide yang kamu dapatkan itu berasal gitu loh guys ya. Mereka ingin cari tahu ya, bagaimana bisa kamu sekreatif itu, bagaimana bisa kamu mendapatkan ide-ide untuk menciptakan atau membentuk sesuatu dengan kreativitas yang luar biasa ya. Mungkin pekerjaan kamu ini lebih rapi atau lebih berkualitas dibandingkan rekan kerja kamu ya, sehingga rekan kerja kamu ini penasaran gitu dan mencari tahu ya, dari mana kamu mendapatkan ide atau kreativitas yang begitu bagus gitu ya, sehingga bisa menghasilkan pekerjaan yang bagus. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini mengenai kreativitas kamu ya. Selain itu, aku juga menemukan bahwa ada orang yang ingin cari tahu tentang kamu yang bisa
hidup mandiri ya, atau terlihat independen. Kemudian di sini aku juga merasakan bahwa ada seseorang atau beberapa orang yang penasaran dengan kamu yang sepertinya sangat mandiri atau bisa berdiri sendiri, berpijak di kaki sendiri. Ada di antara kamu yang merintis pekerjaan, usaha, karir, bisnis itu dari nol ya, berpijak di kaki sendiri. Mereka penasaran bagaimana caranya ya, seperti apa rahasianya ya. Mungkin saja mereka pengen meniru usaha kamu gitu loh guys ya. Makanya mereka pengen cari tahu gimana sih kamu bisa merintis karir dari nol itu, apa aja bahan-bahan yang diperlukan, apa aja kuncinya, apa aja sumber pengetahuan atau pengalaman yang dibutuhkan gitu loh guys ya. Mereka pengen cari tahu ya bagaimana bisa kamu mandiri, membuat usaha sendiri, berpijak di kaki sendiri, dan menciptakan usaha atau bisnis atau pekerjaan sendiri gitu ya. Mereka sangat penasaran karena kamu di sini orang yang kreatif ya, sangat-sangat kreatif ya. Jadi kamu bisa menciptakan ide-ide atau kamu bisa membangun usaha sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, dan itu membuat mereka penasaran dan pengen cari tahu karena mereka juga pengen memiliki usaha atau pekerjaan yang seperti kamu miliki saat ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiac Cancer, Pisces, dan Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Alright, dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Libra ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat apa message atau pesannya buat kamu kali ini ya. What is message from the universe for you? Only one card, okay. Di sini ada inner power. Today, I choose to see myself as significant. I acknowledge my true strength. I remain steadfast in the face of adversity. If I stumble, I pick myself up, knowing that I'm filled with the power of the universe. I accept and appreciate myself in every way. I contain the most precious treasures of the world within me. The universe shines through me. Oke, di sini pesannya buat kamu ya. Sebetulnya kamu memiliki kekuatan yang ada di dalam dirimu, entah itu kamu sadari atau tidak kamu sadari. Sebetulnya kamu adalah orang kuat, orang-orang yang berjiwa kuat ya guys. Walaupun orang-orang di luar sana membicarakan kamu, walaupun orang-orang di luar sana ada yang menjelekkan kamu atau ada yang mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang dirimu ya, kamu di sini tetap teguh dan tetap bisa untuk mempertahankan dirimu sendiri ya, dengan kebenaran yang kamu miliki, walaupun hanya kamu yang tahu, walaupun tidak semua orang tahu kebenaran tentang dirimu, tapi kamu tetap bisa mempertahankan kebenaran itu melalui tindakanmu atau aksimu, melalui sikap atau perilakumu yang menggambarkan sejatinya tentang dirimu, sehingga orang-orang akan berpikir untuk mempercayai perkataan orang-orang di luar sana yang mungkin saja sengaja menyebarkan rumor yang tidak mengenai dirimu, karena mungkin saja mereka memiliki rasa iri hati atau rasa kedengkian atau merasa sirik dengan apa yang kamu miliki saat ini, sehingga banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dirimu dengan berbagai macam cara, dan salah satunya yaitu dengan menebarkan cerita bohong atau dengan merekayasa cerita agar kamu dipandang rendah atau agar kamu dipandang buruk oleh orang-orang sekitar. Namun di sini pesannya buat kamu, tetaplah berusaha untuk maju, tetaplah berusaha untuk tampil apa adanya dirimu dan menunjukkan integritas kamu, konsistensi kamu, seperti apa adanya dirimu. Biarlah orang yang akan menilai apa yang sebenarnya terjadi, mereka akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri apakah rumor-rumor yang beredar itu adalah sesuatu yang benar atau tidak. Itu semua akan terlihat dengan sangat jelas, karena orang yang berpikir akan mencari fakta atau kebenaran itu, mendengar cerita melalui kedua belah pihak, tidak hanya satu pihak. Kalau ada orang yang cepat percaya dengan rumor yang beredar tentang dirimu, berarti orang tersebut pada dasarnya
tidak bisa berpikir secara realistis. Memang pada dasarnya orangnya memiliki karakter yang satu jenis dengan mereka yang menebar hoax atau menebar rumor tersebut ya. Jadi kamu tak perlu berkecil hati atau bersedih ketika ada orang-orang yang tidak berpihak pada dirimu lagi, atau ketika ada orang-orang yang mulai tidak mempercayai dirimu lagi. Berarti di sini Tuhan menunjukkan siapa orang-orang yang modus dan siapa saja orang-orang yang benar-benar tulus sama kamu. Orang-orang yang tetap berpihak padamu adalah orang-orang yang masih memiliki rasa kepercayaan terhadap dirimu, dan mereka yang mampu berpikir secara mendalam tentang kebenaran sehingga mereka tidak mudah percaya dengan hembusan rumor atau cerita-cerita fake yang beredar di sekitarnya, karena mereka mampu berpikir untuk bisa menemukan kebenaran atau apa yang sebenarnya terjadi, sehingga mereka tetap menjaga rasa kepercayaan terhadap dirimu. Orang-orang yang tetap percaya pada dirimu dan orang-orang yang selalu berada di pihakmu walaupun mereka tahu bahwa ada yang berusaha menjatuhkan kamu dan itu tidak mengubah perilakunya mereka terhadap kamu. Mereka tetap support ke kamu, mereka tetap mendukung kamu, mereka tetap ada di saat suka maupun duka buat kamu. Berarti mereka adalah orang-orang yang pantas untuk menjadi bagian daripada kehidupanmu yang memang layak untuk berada di circle kamu. Berarti merekalah orang-orang yang tulus. Jadi sepertinya di sini semesta memperlihatkan dan memberitahu kepadamu mengenai karakter orang-orang yang berada di sekelilingmu. Jadi semesta berusaha untuk membuka kartu mereka dengan insiden di mana kamu diperlakukan tidak adil atau diperlakukan buruk. Namun ada beberapa orang terbagi menjadi dua bagian, yang satu mudah percaya dengan rumor yang beredar dan yang satunya akan berpikir sebelum mempercayai rumor yang beredar. Sehingga kamu di sini akan tahu siapa yang sebenarnya menjadi kawan kamu dan siapa yang sebenarnya menjadi lawan kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, keberlimpahan, kesejahteraan, kemakmuran, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya.